Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, pernah nggak Bunda di sini merasa cemas ya dengan kehadiran wanita lain. Ya, entah itu teman kerja suami, mantan kekasihnya, atau sekedar perempuan yang menurut kita itu lebih dari kita. Lebih cantik, lebih pintar, lebih menarik, lebih muda. Kalau iya, maka video ini insya Allah cocok untuk Bunda. Karena saya ingin membagikan 2 cara agar Bunda bisa menjadi istri yang tak terkalahkan dari wanita manapun. Wah, kok kayaknya sombong banget ya? Gak apa-apa Bun. Saya artikan bahwa ketika Bunda ingin menjadi istri yang tak terkalahkan dari wanita manapun, maka Bunda sudah berkomitmen 100% ya untuk menjaga rumah tangga Bunda seutuhnya. Dan ini ya sudah dicatat sebagai ibadah. Nah, ini perlu dicatat ya Bun, bahwa istri yang tak terkalahkan dalam versi saya di sini adalah istri yang bukan cuma disayang karena fisiknya, ya bukan cuma dipertahankan karena statusnya, tapi ya memang benar-benar dicintai sama suami murni karena jati dirinya dan kepribadiannya yang asli, genuine, dan apa adanya tanpa perlu banyak dipoles kanan kiri. Karena kepribadian lovable yang semacam ini itu akan memancarkan energi aura mana cinta yang kuat di mata suami dan membuat hati suami merasa ya nggak ada pilihan selain ingin selalu melabuhkan cintanya untuk Bunda. Nah, jadi Bun, jurus yang paling utama ya kalau Bunda ingin jadi istri yang tak terkalahkan dari wanita manapun adalah jadilah istri dan wanita yang memahami dan menyadari diri sendiri ya, yang tahu Bun bagaimana memperlakukan diri Bunda dengan cinta, yang bisa menghargai diri Bunda tanpa ya menunggu dihargai orang lain terlebih dulu. Nah, banyak perempuan yang sudah jadi istri selama bertahun-tahun tapi tidak benar-benar kenal siapa dirinya, apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan, apa yang bikin dia bahagia. Nah, yang dia tahu ya hanya bagaimana membahagiakan orang lain, melayani suami, merawat anak, menjaga rumah. Tapi tanpa dia sadari, dia sudah melupakan dirinya sendiri. Dia merasa berkorban itu wajib. Dia merasa harus melakukan apapun demi keluarga, rela mengorbankan kebahagiaan demi keluarga dan sebagainya. Tapi banyak dari kita yang gak menyadari bahwa ini adalah sebuah kezoliman. Loh, kok bisa ya? Iya Bun, kita sudah zolim sama diri kita sendiri. Karena bagaimanapun ya diri kita juga punya hak yang wajib kita penuhi terlebih dulu sebelum memenuhi kebutuhan orang di luar diri kita. Nah, ketika kebutuhan diri kita belum terpenuhi, nah ini biasanya kita akan jadi nggak kenal sama diri kita. Nah, kalau kita nggak kenal sama diri kita, ya kita mudah sekali nih terombang-ambing oleh keadaan. Apalagi ketika ada wanita lain yang datang memasuki rumah tangga kita. Ya mau wanita ini nggak lebih cantik dari diri kita sekalipun, ya kita akan tetap kesulitan menaklukkannya. Nah, karena itu Bun, coba ya mulai hari ini sering-sering tanyakan ke diri sendiri. Apa ya yang aku suka? Apa ya yang bikin aku tuh semangat? Apa ya yang bikin aku tuh merasa hidup? Nah, kenali diri Bunda, kenali emosi Bunda, dan kenali pola pikir Bunda. Dan mulailah belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa harus menunggu dicintai orang lain. Ya, saya sering bilang Bun, kita itu ya seperti teko. Tugas kita adalah menuangkan cinta ke dalam gelas-gelas. Gelas suami, gelas anak, gelas karir, gelas masyarakat. Nah, tapi pertanyaannya, kalau teko ini kosong, dari mana kita bisa tuang cinta ke mereka? Nah, makanya teko ini harus diisi dulu. Dan cara mengisinya bukan dari pujian orang lain ya Bun, bukan dari validasi suami, tapi dari hubungan kita dengan diri sendiri. Ya, mulai dari hal kecil dulu nih, rawat tubuh kita. Isi waktu dengan hal yang kita sukai. Berikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Ya, bangun waktu-waktu berkualitas dengan Allah. Ya, untuk bicara dari hati yang terdalam dan sebagainya. Karena
perempuan yang bisa mencintai dirinya dengan utuh itu akan memancarkan aura yang kuat dan karismatik, Bun. Dan secara alami itu akan menarik lebih banyak cinta dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah sebabnya perempuan seperti ini akan sulit dikalahkan oleh siapapun karena dia sudah menang di dalam dirinya sendiri. Nah, lalu nih Bun, cara yang kedua agar Bunda menjadi istri yang tak terkalahkan adalah pahami watak dan karakter suami Bunda dan pandai menyesuaikan diri. Nah, ini bukan tentang menjadi budak cinta ya Bun, tapi tentang menjadi pasangan yang sadar posisi dan tahu bagaimana cara menghadirkan kenyamanan. Satu kunci terpenting dari mengenal suami ini adalah kita itu harus benar-benar tahu apa yang suami inginkan dengan informasi yang sevalid mungkin. Nah, artinya sumbernya itu langsung dari versi suami, bukan dari persepsi kita sendiri. Kan banyak ya Bun, istri-istri yang sering menyimpulkan sendiri dengan persepsinya. Oh, kayaknya suami aku sukanya ini deh. Oh, kayaknya dia nggak suka aku begini deh. Nah, tapi nggak pernah nih ditanyain langsung ke suami. Padahal Bun, kalau ditanyain langsung, itu bisa jadi ada penjelasan lain dari suami. Nah, ini yang nggak sehat, soalnya laki-laki itu punya keunikannya masing-masing. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar paham adalah dengan observasi, komunikasi, dan konfirmasi langsung dari suami. Nah, coba deh Bunda cari tahu, makanan apa sih yang paling disukai suami? Gimana nih cara khas dia ngomong ke Bunda? Nah, pelajari apa saja yang bikin dia merasa disayang dan dimuliakan. Nah, tanya Bun, seperti apa sih selera biologisnya diranjang? Dan apa saja sih bahasa cintanya? Dan sebagainya. Karena ketika Bunda tahu betul karakter, selera, bahasa cinta suami, maka Bunda akan lebih mudah untuk menghadirkan cinta yang tepat sasaran. Ketika para suami merasa dipahami dan diterima sepenuhnya sesuai fitur-fitur dan fitrah aslinya sebagai laki-laki, maka insya Allah dia akan jauh lebih nyaman sama Bunda daripada wanita manapun di luar sana. Tapi Bun, untuk bisa melakukan ini, maka Bunda perlu jadi istri yang tenang. Ya, karena istri yang baperan, ya, yang emosional, yang penuh curiga, ini tuh akan sulit menangkap sinyal-sinyal kecil dari suami. Akhirnya, yang diikuti hanya prasangka. Dan prasangka itulah yang sering merusak hubungan. Makanya langkah pertamanya tetap Bun, kenali diri Bunda sendiri dulu. Ya, baru kemudian Bunda kenali suami dengan hati yang jernih. Kalau Bunda ingin jadi istri yang tak terkalahkan, maka saingan Bunda itu bukan wanita lain Bun, tapi ya diri sendiri. Makanya menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu wajib hukumnya kalau Bunda ingin memenangkan hati suami. Dan inilah Bunda, saran yang selalu saya tekankan kepada klien-klien saya yang sedang berikhtiar dengan bimbingan saya. Baik yang ikhtiarnya disertai dengan sarana berzikir tasbih karomah ar-Rahman, sarana buka aura perhiasan, atau yang rutin melakukan terapi buka aura bersama saya. Dan alhamdulillah, ketika dua ilmu ini diistiqomahkan dengan serius, qadarullah Bun, ada banyak sekali perubahan positif dalam rumah tangga klien saya. Dimana yang tadinya sering cekcok, ya, sering salah paham, auranya nggak selaras, sekarang jauh lebih harmonis, lebih kompak, dan sama-sama positif. Jadi kalau Bunda ingin dibimbing langsung seperti klien-klien saya, insya Allah Bunda, saya siap mendampingi. Nah Bunda silahkan bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi istri yang kuat, ya, yang bahagia dan tak terkalahkan. Saya Bunda Ibu Spita, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.